Kalian pernah nggak sih melihat soal limit yang bentuknya ada tanda plus seperti ini? Di beberapa soal juga ada yang tandanya minus. Apa maksudnya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Simak baik-baik. Kita selesaikan dulu secara aljabar bentuk dalam limitnya ya. Jadi limit x menuju 7 dari kanan ya. Kita nyebutnya dari kanan ya. Kalau tandanya plus, kalau tandanya minus, kita sebutnya dari kiri ya. Jadi ini limit x menuju 7 dari kanan untuk akar x kurang 7 pangkat 3 bagi x kurang 7. Kita modif sedikit. Yang pembilangnya ini x kurang 7 pangkat 3 dalam tanda akar itu bisa kita pecahkan ya. Jadi x kurang 7 pangkat 2 kali x kurang 7 pangkat 1. Tanda akarnya tetap ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, X kurang 7 pangkat 2 di dalam akar ini sebetulnya itu sama saja dengan kita menghilangkan tanda akar ya. Jadi kita X kurang 7 pangkat 2 keluar dari akar menjadi X kurang 7 pangkat 1 saja. Ya, makanya kita tulis seperti ini. Sementara X kurang 7 ya, yang sebelah kanan ini ditulis tetap berada dalam tanda akar. Penyebut pun demikian tetap X kurang 7. Dan ya, kalau kita perhatikan juga X kurang 7 yang di pembilang ini dan di penyebut itu sama ya, tentu saja. Jadi bisa kita hilangkan, menyisakan X kurang 7 akar pangkat 2 ya, tinggal ini saja. Dan apa makna sebetulnya dari X menuju 7 plus atau menuju 7 dari kanan? Coba saya buat ilustrasi seperti ini. Saya membuat garis bilangan, sebut saja ini garis bilangan untuk nilai-nilai X. 5, 6, 6,5, 6,9, 7, kemudian 7,1, 7,5, 8, dan 9. Maksud dari X menuju 7 plus atau menuju 7 dari kanan, itu seakan-akan kita bergerak dari 9, kemudian ke 8, ke 7,5, ke 7,1, dan seterusnya sampai sedekat mungkin dengan 7. Tidak mesti sama dengan 7, tidak mesti nyampe 7, tapi yang penting sangat dekat dengan 7. Ya. Ini adalah kebalikan dari kalau misalkan X menuju 7 dari kiri ya, atau X menuju 7 minus. Itu sama saja dengan kita mendekati angka 7 dari kiri. 5, 6, 6 setengah, 6,9, dan seterusnya sampai dekat dengan 7. Nah, jadi untuk case soal ini yang kita lihat adalah case yang kanan ya, karena tanda di sini adalah tanda plus. Jadi kita harus mendekati 7 dari kanan. Dan di saat yang bersamaan, ya, ketika X menuju 7 dari kanan, kalau saya buat lagi nih garis bilangan yang baru untuk X kurang 7, ya, kita bisa lihat ya hasil pemetaannya. Kalau X-nya 5, maka X minus 7-nya jadi minus 2. Kalau X-nya 6, maka X minus 7-nya menjadi minus 1. Kalau X-nya 6 setengah, maka X minus 7-nya jadi minus 0,5 dan seterusnya sampai kalau X-nya 9, maka X minus 7-nya sama dengan 2. Kalau X ini kita dekati menuju 7 dari kanan, ternyata untuk X minus 7 itu dia akan menuju ke 0 ya. Ya. Dengan cara yang sama kan kalau kita gerak dari 2, 1, 0,5, 0,1 dan seterusnya kita akan menuju ke 0. Ini sama halnya dengan kita bergerak untuk X sama dengan 9, 8 dan seterusnya sampai 7. Jadi ternyata X menuju 7 dari kanan itu menyebabkan X minus 7 itu menuju 0 dari kanan ya. Kita harus benar-benar melihat ya dari mana arahnya, apakah dari kanan atau dari kiri. Dan dalam soal ini ternyata membuat X kurang 7 menuju 0 itu dari kanan. Apa artinya? Apa akibatnya? Akibatnya kita boleh menuliskan limit X menuju 7 dari kanan akar X kurang 7 sama dengan akar 0, sama dengan 0. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini. Kenapa? Karena X kurang 7 menuju 0 dari kanan yang berarti nilainya positif ya. Dan positif itu boleh kita akarkan. Makanya boleh kita tulis seperti ini. Akar 0 sama dengan 0. Beda halnya kalau soalnya misalnya ternyata limit X menuju 7 dari kiri. Ya, maka cara menulis seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menuju 0 dari kiri itu berarti negatif dan tanda negatif gak boleh diakarkan. Yang artinya tidak ada jawaban atau tidak terdefinisi. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan prinsip eh, X menuju suatu angka dari kanan atau X menuju suatu angka dari kiri. Cara memahaminya seperti ini. Kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini lagi, semoga kalian bisa menjawabnya dengan benar.